Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Mind Reading Machine, membaca pikiran antara sains, etika, dan masa depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasyela Fatia dengan NIM 3107000722100375. Untuk latar belakang, yaitu perkembangan teknologi neuroscience dan kecerdasan buatan AI memungkinkan aktivitas otak diterjemah menjadi bentuk bahasa, teks, atau gambar. Konsep ini dikenal sebagai Brain Computer Interface atau BCI yang menjadi dasar Mind Reading Machine. Kemajuan ini membuka peluang besar di bidang medis, komunikasi, hingga militer. Namun, masih ada tantangan besar terkait akurasinya, serta isu etika dan privasi. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar. Definisi dari mind reading machine yaitu sistem yang mendeteksi dan menginterpretasikan aktivitas otak manusia untuk diubah menjadi representasi pikiran yang berupa teks, gambar, atau suara. Menggunakan sinyal otak seperti EEG untuk merekam gelombang listrik otak dan fMRI mendeteksi perubahan aliran darah di otak. Dengan bantuan algoritma machine learning, pola aktivitas otak dipetakan menjadi output yang bisa dipahami. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Ada 3, yang pertama adalah EEG. EEG alat portable murah, tapi akurasinya terbatas. Cocok untuk membaca gelombang otak sederhana, seperti emosi dasar dan atensi. Lalu yang kedua, fMRI. Akurasinya tinggi, bisa memetakan area otak yang aktif, tapi memiliki kelemahan, yaitu mahal, besar, dan sulit digunakan secara real time. Lalu yang ketiga ada AI dan machine learning. Algoritma deep learning menganalisis pola aktivitas otak, bisa menerjemahkan sinyal otak ke teks atau gambar dengan akurasi yang meningkat. Lalu untuk penerapan mind reading machine itu ada 4. Yang pertama digunakan di medis dan rehabilitasi untuk membantu pasien lumpuh atau ALS untuk berkomunikasi membaca pikiran pasien nonverbal. Lalu yang kedua, psikologi dan kesehatan mental. Diagnosis depresi, PTSD, kecemasan, dan skizofrenia. Membantu terapi melalui deteksi pola otak. Lalu yang selanjutnya untuk pendidikan, mengukur atensi atau konsentrasi mahasiswa dalam pembelajaran. Yang keempat, teknologi dan industri, brain control device atau kursi roda, robot, interaksi manusia, mesin yang lebih natural. Lalu selanjutnya potensi positif. Memiliki 4 potensi positif. Yang pertama, memberikan akses komunikasi baru untuk individu dengan keterbatasan fisik. Lalu yang kedua, revolusi pendidikan dengan deteksi tingkat konsentrasi siswa. Pengembangan AI lebih manusiawi dengan memahami emosi dan niat pengguna. Lalu yang keempat, penelitian neuroscience untuk memperdalam pemahaman otak manusia. Nah, selanjutnya ada tantangan teknis. Tantangan teknis ada 4. Yang pertama, akurasi masih rendah, terutama dengan EEG portable. Lalu yang kedua, interpretasi pikiran bersifat probabilistik, bukan absolut. Lalu yang ketiga, data otak sangat kompleks dan berbeda antar individu. Yang keempat, diperlukan basis data besar untuk melatih AI. Lalu yang selanjutnya, isu etika. Privasi pikiran atau mental privacy berpotensi penyalahgunaan untuk membaca pikiran tanpa izin. Ada pengawasan atau surveillance digunakan untuk kontrol sosial atau militer. Lalu selanjutnya kebebasan berpikir. Apakah masih ada ruang privat di masa depan nantinya? Lalu kesenjangan akses, hanya negara atau individu kaya yang bisa memanfaatkannya. Aspek hukum dan regulasi. Yang pertama, belum ada regulasi global khusus mind reading teknologi. Yang kedua, perlu standar perlindungan data neuro atau neurodata protection. Yang ketiga, potensi masuk ke ranah biotik dan human right. Yang keempat, penting adanya kolaborasi internasional seperti WHO, UNESCO, dan PBB.
Untuk masa depan mind reading mesin, dalam 10-20 tahun ke depan, teknologi ini diprediksi semakin akurat, bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, atau komunikasi langsung dengan AI lewat otak. Akan muncul profesi baru, neuroetik, konsultan, BCI engineer, digital privacy, lawyer. Lalu pertanyaan yang akan muncul yaitu, apakah manusia siap menghadapi era di mana pikiran bisa dibaca? Kesimpulan dari materi 1-6 dari iClass yaitu mind reading mesin adalah inovasi besar di persimpangan neuroscience dan AI. Memiliki potensi positif untuk kesehatan, komunikasi, pendidikan, dan teknologi. Meskipun masih ada tantangan teknis, etika, dan hukum yang harus diatasi. Untuk solusi dari kolaborasi ada Untuk solusi harus ada kolaborasi dari ilmuwan, regulator, dan masyarakat untuk memastikan teknologi digunakan secara etis dan adil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.